Setiap perusahaan besar pasti ingin membuat keputusan cerdas yang akan menjadikannya unggul dari para pesaingnya. Apapun industrinya, analisis data adalah komponen vital dari perencanaan strategis. Seorang data analis bertugas mengumpulkan dan menganalisis data perusahaan untuk mengenali tren, menemukan insight, dan solusi berdasarkan data tersebut, lalu memproyeksikan hasil yang akan didapat. Masih bingung? Baik, kami akan menjelaskan. Lebih lanjut, bayangkan kamu menjalankan sebuah toko baju. Ada banyak hal yang terjadi di balik layar yang tidak dapat kamu interpretasikan sendiri. Tugas seorang analis adalah menyimpulkan bagaimana rak yang penuh, cuaca buruk, dan bahkan musik latar memengaruhi pembelian. Semua ini dan data lainnya dapat dikumpulkan dan dianalisis. Ini akan membantumu mengatur barang-barang agar pelanggan merasa sebetah. Mungkin di bagian penjualan dan memperhatikan penawaran-penawaran penting. Kamu juga dapat mengatur ulang jadwal kerja kasir untuk mengurangi antrian saat pembayaran. Dengan mempelajari lebih lanjut tentang minat pelanggan melalui data, kamu akan dapat mengoptimalkan pembelian dan logistik. Di tahun 2022, analisis data adalah salah satu faktor terpenting untuk keberhasilan setiap bisnis. Permintaan untuk data analis sedang meroket. 2000 plus asterisk. Perusahaan sedang mencari data analis asterisk. 13 juta rupiah asterisk. Gaji rata-rata data analis level menengah asterisk berdasarkan jobstreet.co.id dan indeed.com. Menjadi data analis yang berbakat akan sangat meningkatkan value seseorang dan memberikan penghasilan tinggi. Lalu yang terpenting, kamu tidak perlu menghabiskan waktu bertahun-tahun untuk belajar di Universitas Panduan. Ini akan membantumu mempelajari cara memulai karir di bidang data analitik tanpa pengalaman dan gelar IT. Langkah 1. Lakukan riset. Internet penuh dengan begitu banyak sumber, kursus, dan blog tentang data analitik. Pikiran manusia mudah terjebak dengan hal yang menarik perhatian dan kita akan terus mencari sumber yang baru dan lebih baik ketimbang membangun keterampilan yang akhirnya hanya mengantarkan kita ke kumpulan tutorial yang memusingkan. Jadi pertama-tama, kamu harus melakukan riset untuk memprioritaskan skill yang kamu ingin pelajari dan informasi yang diperlukan sebelum mulai belajar sesuatu. Cari situs web dengan sejumlah lowongan di bidang data analitik dan bandingkan masing-masing deskripsi pekerjaannya. Catat persyaratan pekerjaan yang paling sering diulang. Ingat, kamu tidak perlu mempelajari semua hal yang tertera di deskripsi pekerjaan. Banyak deskripsi berisikan beragam informasi yang tidak perlu, dan hanya beberapa skill yang benar-benar kamu perlukan. Skill yang dibutuhkan untuk menjadi seorang data analis tidaklah sulit diperoleh. Kamu tidak perlu menghabiskan waktu bertahun-tahun untuk mengejar gelar atau belajar. Kamu bisa mempelajari semua yang kamu butuhkan secara online dan mulai dari nol. Kamu memiliki dua cara untuk mulai belajar. 1. Mulai belajar secara mandiri. Internet memiliki banyak sumber yang dapat diakses secara gratis. Jika kamu cukup disiplin dan termotivasi, kamu dapat mempelajari skill data analitik secara mandiri dengan tutorial gratis dan sejumlah artikel. 2. Cari kursus online. Jika kamu ingin mendapatkan pengetahuan komprehensif yang terstruktur serta mempraktikkan skill barumu, carilah kursus online. Lakukan riset kembali dan bandingkan sejumlah kursus yang sesuai dengan persyaratan pekerjaan yang kamu catat dari lowongan yang kamu temukan. Jangan hanya perhatikan harganya, tetapi juga fitur lain dari kursus, durasi belajar, umpan balik, tugas, dan apakah tersedia dukungan dari mentor atau tidak. DCB Refokus menawarkan kursus data analitik selama